Oke, baik. Selamat datang kepada teman-teman praktikan analisis data sumber daya perikanan dan lingkungan perairan pada pertemuan ADP yang ke-6, yaitu kita akan bahas tentang regresi logistik, yang mana akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Sandi W. Prasetyo, yang akan menjelaskan kepada teman-teman. Oke, nah sebelum kita membahas lebih lanjut, mungkin teman-teman di sini tahu ya kalau model regresi itu terbagi atas dua bagian. Yang pertama ada linear, yang kedua ada non-linear. Nah, kalau yang linear ini seperti yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu ada regresi linear sederhana dan regresi linear berganda, yang mana ciri-cirinya itu adalah variabel terikat atau Y-nya itu merupakan variabel yang kontinu. Sedangkan yang non-linear itu seperti yang kita pelajari kali ini teman-teman, yaitu kita akan bahas tentang regresi logistik, yang mana cirinya itu adalah variabel terikat atau Y-nya itu merupakan variabel yang kategorik. Nah, jadi teman-teman juga udah tahu bahwa analisis regresi itu merupakan suatu cara untuk menganalisis hubungan antara satu atau lebih variabel bebas atau variabel dependen atau X dengan variabel terikat atau variabel dependen atau Y gitu. Nah, jadi regresi logistik sendiri adalah salah satu model yang digunakan untuk mencari hubungan antara peubah respon kategori dengan satu atau lebih peubah penjelas yang kontinu ataupun kategori. Nah, jadi di sini juga dijelaskan bahwa hubungan dari variabel bebas atau X dan variabel terikat ini tidak mempunyai hubungan yang linear. Nah, di garis bawah ya teman-teman bahwa X sama Y di sini tidak linear, sehingga metode regresi linear atau yang disebut OLS itu tidak akan cocok digunakan karena apabila kita menggunakan yang linear, maka itu akan terjadi pelanggaran asumsi seperti itu. Nah, pada regresi logistik ini dimaksudkan untuk memprediksi variabel terikat yang berskalanya dikotomi. Nah, skala dikotomi itu apa sih? Jadi skala dikotomi itu ada skala nominal dengan dua kategori, yang mana kategorinya itu bisa saja iya atau bisa saja tidak. Atau mungkin kategori yang lain seperti bisa baik ataupun buruk, tinggi ataupun rendah, dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi yang akan kita bahas adalah jenis-jenis dari regresi logistik. Nah, jadi regresi logistik ini dibahas terkait dengan kategori yang akan kita bahas teman-teman gitu. Jadi apabila pada regresi logistik biner itu dia memiliki dua kategori, baik itu ya atau tidak, seperti yang kita pelajari ke depannya ini. Itu adalah logistik biner. Nah, apabila yang tiga kategori itu adalah logistik yang nominal ya teman-teman, yang mana dia itu besar dari dua kategorinya seperti itu. Nah, kalau yang ordinal ini biasanya lebih dari dua atau bisa dibilang tiga ya, yang mana cirinya itu dia itu bertingkat seperti itu, yang mana nilai dari Y-nya itu atau variabel terikatnya itu memiliki skala pengukuran yang bertingkat, itu disebut dengan regresi logistik ordinary. Sedangkan yang kita pelajari ini adalah regresi logistik yang biner, yang mana variabel terikatnya itu memiliki skala pengukuran dua kategori seperti itu. Nah, jadi tujuan regresi logistik sendiri yang pertama yaitu adalah untuk menghitung peluang. Yang kedua, juga kita bisa melihat karakteristik, yaitu dengan sering digunakan untuk melihat perbedaan dua kelompok yang biasanya dengan membahas nilai odds ratio pada masing-masing variabelnya, seperti itu. Nah, kemudian pada regresi logistik ini juga kita bisa melihat variabel bebas yang berpengaruh dalam pengerjaan atau pencarian dari regresi logistik ini gitu. Nah, selanjutnya asumsi yang harus teman-teman ketahui dalam mencari analisis regresi logistik ini. Yang pertama, regresi logistik ini tidak membutuhkan hubungan linear antara variabel independen atau variabel X dengan variabel dependen atau Y. Nah, seperti yang dijelaskan tadi ya teman-teman, bahwa kalau misalkan dia linear, maka itu akan melanggar asumsi dari regresi logistik ini. Yang kedua, variabel independen itu tidak memerlukan asumsi multivariate normality. Kemudian asumsinya itu homoskedastisitasnya itu tidak diperlukan dalam analisis logistik ini gitu. Yang diperlukan itu bila menggunakan
homoskedasitas ini diperlukan untuk analisis linear, bukan untuk analisis regresi logistik seperti itu. Nah, jadi di variabel bebas atau variabel X itu tidak perlu diubah ke dalam bentuk matriks, yaitu tidak interval ataupun skala gitu ya. Nah, asumsi selanjutnya itu adalah variabel dependen itu harus bersifat dikotomi. Nah, seperti dijelaskan tadi, dikotomi ini bisa dua kategori ya teman-teman, seperti tinggi atau rendah, baik atau buruk. Yang pasti dia harus memiliki dua kategori seperti itu. Nah, variabel independen atau variabel X-nya ini tidak harus memiliki keragaman yang sama antar kelompok variabelnya. Hanya kategori dalam variabel independen harus terpisah satu sama lain atau bersifat eksklusif. Dan yang terakhir, dalam asumsi ini dapat menyeleksi hubungan karena menggunakan pendekatan nonlinear log transformasi untuk memprediksi odds ratio, yang mana odds dalam regresi logistik ini sering dinyatakan sebagai probabilitas. Kemudian kita akan membahas model dari persamaan regresi logistik. Nah, jadi pada persamaan regresi logistik ini, seperti yang telah teman-teman ketahui gitu ya, berawal dari yang kita pelajari, kita ada model linear seperti sebelumnya gitu ya. Yang mana YI sama dengan N, mu simpanan baku pangkat 2 dengan mu 1 sama dengan beta 1 X1 tambah dan seterusnya sampai beta P XP gitu. Nah, jadi dalam analisis linear ini atau yang biasa teman-teman ketahui gitu ya, ada nilai Y sama dengan B0 ditambah B1X plus E. Nah, itu kan biasanya digunakan di OLS ya, atau di regresi linear. Nah, itu sebenarnya tidak digunakan di sini, tapi kita masih ada hubungan lah ya antara yang itu, walaupun tidak digunakan model yang linear ini gitu ya, teman-teman. Jadi yang kita gunakan di sini adalah transformasi fungsi peluang, yang mana kita harus mencari nilai logit P1 sama dengan log dari P1 per 1 per P1. Nah, jadi dalam mencari fungsi peluang ini atau dalam mencari logistik ini, kita harus tahu dulu nih model logit P1-nya itu apa, yang mana isinya adalah beta 0 ditambah beta 1 X1 gitu. Nah, dapat teman-teman lihat di sini bahwa rumusnya itu kan adalah P1 per 1 kurang P1 gitu ya. Nah, jadi nilai P1 sendiri, nilai ini ya, P1 ini yaitu adalah beta 0 ditambah B1 X1 atau beta 0 tambah beta 1 X1 gitu ya. Nah, jadi nilai P-nya ini ya, teman-teman, nilai P-nya ini kita langsung masukkan pakai menggunakan eksponen awalnya di sini ya, teman-teman. Jadi dalam kita mencari nilai P atau probabilitas logistik ini, kita dapatkan dengan nilai eksponen dari B0 tambah B1X per 1 ditambah eksponen B0 tambah B1X. Nah, atau bisa juga kita buat eksponen ini ya, bisa kita rumuskan dengan eksponen ya teman-teman, eksponen pangkat B0 tambah B1X per 1 tambah eksponen B0 tambah B1X. Nah, ini kan ya teman-teman lihat ini sama dengan yang ini ya teman-teman, dari P1, karena nilai dari B0 plus B1X ini adalah dari hasil logit P1 ini teman-teman. Nah, jadi yang kita gunakan dalam mencari probabilitas logistik ini adalah rumus seperti ini teman-teman. Nah, berikut merupakan kurva model regresi logistik. Nah, jadi apabila nanti teman-teman mencari regresi logistik, maka kita akan menggunakan kurva seperti ini, yang mana nilai variabel terikat atau variabel Y-nya itu hanya 0 sampai 1 gitu, teman-teman. Kemudian variabel bebasnya di sini seperti ini, sehingga membentuklah kurva yang seperti ini, agak melengkung gitu. Sedangkan kalau yang linear dia itu lurus teman-teman. Nah, jadi ini yang membedakan antara regresi logistik sama regresi linear gitu. Kalau regresi linear dia lurus, sedangkan regresi logistik dia ada ada belokan lah gitu ya, ada cekungan seperti ini ya teman-teman gitu. Seperti ini juga sebelah kanan dapat teman-teman lihat bahwa apabila nanti kurvanya seperti ini, maka ini termasuk dalam regresi logistik. Nah, soalnya kita harus mengetahui juga odds dan odds ratio. Jadi odds sendiri merupakan ukuran asosiasi pada regresi logistik, yang mana rasio peluang kejadian sukses dengan kejadian tidak sukses dari PU bar respon.
Adapun kalau odds ratio itu mengindikasikan beberapa mungkin dalam kaitannya dengan nilai odds ini gitu. Jadi odds ratio ini adalah muncul kejadian sukses pada suatu kelompok. Nah, jadi kalau tadi odds ini hanya kejadian sukses dengan tidak sukses, kalau yang odds ratio ini kejadian sukses pada suatu kelompok dibandingkan dengan kelompok lainnya. Nah, mungkin bisa kita lihat di sini ya teman-teman, yang pada contoh ini yaitu adalah kita lihat jumlah pembeli gitu ya, jenis kelamin antara jenis kelamin dengan membeli suatu produk gitu ya. Nah, dapat teman-teman lihat di sini bahwa nilai odds-nya itu ada bagi dua, antara pria sama wanita. Nah, kalau tadi odds itu adalah kan suatu peluang kejadian sukses dengan kejadian tidak sukses. Yang mana yaitu berarti P-nya itu sebagai membeli ya. Dia si pria ini membeli berapa, ini kan 100 ya. Nah, jadi sini berarti 0,1 ya. Kemudian tidak membeli berapa persen dari 100%, ini berarti kan yang membeli ini kan tadi 10, yang membeli kan 10, berarti ini 0,1, sedangkan yang tidak membeli kan 0,9 karena ini 90, jadi totalnya 100%. Jadi hasil yang membeli dengan tidak membeli adalah 0,11% gitu. Nah, kalau yang wanita, yang P membeli ini dari wanita di sini kan ada 80% ya, berarti 80% dari 20% ini adalah 0,25, sedangkan yang tidak membeli yaitu sebesar 0,75% seperti itu. Sehingga 0,25 dibagi 0,75 hasilnya 0,33. Nah, jadi ini adalah odds teman-teman, karena dia itu adalah peluang kejadian sukses dengan kejadian tidak sukses, berarti jelas gitu ya, membeli sama tidak membeli. Sedangkan kalau odds ratio yaitu adalah kejadian sukses pada suatu kelompok dibandingkan dengan kelompok lainnya gitu. Nah, jadi sehingga kita tinggal bagikan saja nilai odds dari pria dengan odds dari wanita, itu adalah odds rasio odds gitu ya teman-teman, sehingga didapatkan hasilnya 0,33. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan ya teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Apabila nanti ada yang ditanyakan, silakan tanya kepada asisten kelompoknya masing-masing. Baik, terima kasih dan selamat belajar.